Halo guys, Raditya di sini. Kali ini saya mau berbagi cerita sekaligus dokumentasi ketika saya mulai meninggalkan Windows dan beralih full ke Linux. Yang terlihat di video sekarang adalah tampilan dari Linux, tepatnya Casey OS. Ya, ini Casey OS. Saya pakai komputer dari eh, rakitan ya. Ini CPU-nya Intel Core i5 generasi ke-12, pakai VGA-nya dari Nvidia GeForce RTX ya. Nah, kenapa saya memilih Casey OS? Berdasarkan review, OS ini enteng banget dan minimalis ya, seperti yang terlihat, terutama yang Hyperland ya, ini Hyperland. Jadi misalnya saya buka terminal 2 lah misalnya, atau 3, atau 4, atau 5, atau 6. Terus saya mau geser, ini window tiling ya, window tiling ya. Jadi kalau mau saya pindah tinggal pakai shift, tombol super, dan panah. Ini doang sih. Terus kalau saya mau gedein ukurannya, misalnya window yang sebelah kiri ini, yang paling kiri dikecilin sedikit ya, super R, kemudian panah ke kiri, dia akan semakin sempit. Kalau sudah pencet escape, udah selesai. Terus kalau mau kecilin aplikasi tinggal super Q, sorry, di close ya. Nah kayak gini, sesimpel itu. Kemudian ini merupakan distro Linux yang peringkat pertama ya di DistroWatch ya. Kita lihat ya di sini ya. Ini saya juga mau pindahkan nih yang, nah yang kanan ini terminalnya saya pindah ke workspace 4 misalnya, atau 3. Nah, saya mau lihat nih di DistroWatch. Ini saya sangat excited sih sebenarnya pakai ini. Terutama nanti kita lihat setelah ini ya, untuk performa gamenya seperti apa. Ini Casey OS nih. Dia dimaksimalkan untuk gaming juga. Jadi ketika kita cek nih review-review di internet, tuh banyak banget yang mereview gamer-gamer ya. Nah ini saya sudah lihat beberapa, termasuk, nah ini dia memakai gaming. Kemudian, nah ini dia juga pakai Linux, cuma dia pakai induknya dari Casey OS ya, yaitu Arch Linux ya. Casey OS ini juga Arch Linux. Nah saya juga memakai Arch Linux. Dari excitementnya, mukanya kelihatan kan dia juga senang pakai, dia juga pakai Hyperland, cuman bukan Casey OS ya. Nah makanya saya tertarik untuk menginstalnya. Kebutuhan saya pribadi sebenarnya sangat simpel, yaitu biasanya untuk online meeting, komunikasi, productivity, kemudian media editing, ada 3D modeling, kemudian gaming ya, jangan lupa ya, gaming, kemudian untuk content creation, kemudian saya butuh juga bisa menjalankan aplikasi Android. Nah, untuk Android app ini nanti bisa pakai Wdroid ya, untuk menjalankan Android app. Jadi bukan bawaan dari Casey OS. Nah, karena Casey OS ini berjalan, windowingnya adalah Wayland bukan X11 ya, maka ini nanti bisa diinstalin Wdroid. Anyways, akhirnya saya nekat meninggalkan Windows dan langsung install Casey OS yang Hyperland ya, yang simple tadi ya. Bagi yang mau install juga, silahkan diikuti langkah-langkah yang sudah saya lakukan seperti ini ya. Pertama kita masuk ke, siapkan USB drive dulu ya. Saya memakai USB drive berukuran 16 GB, itu cukup banget. Ukuran Casey OS, kita lihat ya, untuk Casey OS itu ukurannya nggak sampai 3 GB kayaknya. Kita cek ya. 2,7 GB. Kemudian kita perlu Ventoy. Silahkan langsung download. Kalau saat ini pakai Windows, untuk menginstalnya berarti download yang Windows ini ya, downloadnya paling baru. Ini yang ini Windows ya, langsung nanti terdownload di sini ya. Nah saya sudah download sebenarnya, jadi nggak perlu saya download ulang. Untuk
flashdisknya ini saya install ya. Mungkin biar tahu caranya, ini saya format dulu, saya ulangin ya installnya ya. Oke, nah anggaplah sudah dicolokin nih ke sini. Ini belum ada ventonya. Nah ini kita tinggal installer ventonya ini diekstrak aja, masuk ke sini. Terus ini ada installernya, klik aja run. Nah ini akan mendetek flash disk yang sudah dicolokin ya. Kalau ada beberapa jangan sampai salah ya, karena ini akan menghapus isi dari flash disknya. Kemudian untuk partisinya saya pilih GPT, support UEFI ya. Kemudian install. Ini konfirmasi aja kalau kita menyadari kalau ini akan menghapus semua data ya. Oke, ini saya percepat videonya ya untuk mempersingkat waktu, mempersingkat videonya, maksudnya untuk durasinya biar nggak terlalu panjang. Nah ini ventonya sudah terinstall di flash disk ya. Sekarang kita kopas aja untuk ISO GetJOS nya ke dalam ventoy. Nah ini GetJOS, masukkan ke ventoy, tunggu sampai selesai. Ini besarnya 2,76 GB totalnya ya. Kalau presisnya transfer rate-nya tinggi, ini bakal cepet. Nah ini punya saya masih under 10 Mbps ya untuk transfernya, jadi mungkin agak lama. Ini akan saya skip videonya sampai selesainya ya. Oke, ini sudah selesai untuk copy dan paste GetJOS ya, Casey atau Catchy ya, GetJOS ke dalam ventoy. Nah sekarang kita masuk ke menu BIOS dulu. Kita pastikan untuk secure bootnya disable atau mati ya. Kalau di komputer saya ini pakai tombol del untuk masuk ke BIOS ya. Mungkin tiap-tiap komputer atau laptop ada yang berbedanya. Kalau di komputer saya motherboardnya MSI, pencet del untuk masuk ke dalam BIOS. Oke, kita pastikan untuk secure bootnya mati. Nah ini udah disable, aman, tinggal ya udah kita masuk ke boot menu ya. Untuk boot menu kalau di MSI itu pencet F11 ya. Nah ini silahkan pilih USB drive yang ada ventonya ya, sudah dimasukin ke COS ya, enter aja. Kemudian di sini pilih OS-nya ya. Ya, vento itu bisa multiple ISO, jadi silahkan pilih aja yang mau diinstal. Di sini case-nya adalah case OS ya, boot in normal mode. Kemudian masuk ke halaman ini. Nah, ini enter aja yang paling atas. Tapi seandainya gagal gara-gara pakai RTX, nanti pilih yang kedua ini ya. Tapi kalau misalnya yang pertama udah berhasil, ya berarti lanjut aja. Enter. Kalau sudah sampai di halaman ini, langsung aja ya launch installer. Ini dia butuh internet ya, jadi pastikan connect internet, saya pakai LAN. Nah ini ada notif gini, berarti mungkin mereka ada update, tapi nggak apa-apa, oke aja. Nanti kita update via terminal aja. Kalau misalnya ini belum connect ke LAN atau ini, langsung konekin aja pakai WiFi juga bisa. Yang penting koneksi stabil ya, karena dia akan mendownload ulang ya. Ini pilih boleh grup, boleh sistem boot default. Saya pakai yang ini aja, default.
Nah, sekarang pilih aja bahasanya, saya pakai American English aja. Di sini ada American English, next. Kemudian kalau sudah terkonek internet, ya otomatis pasti akan mendeteksi regionnya ya. Kemudian next. Ini keyboardnya kalau sudah sesuai, next. Kemudian karena saya mau install bersih ya, ini jangan lupa dipilih mau diinstal di mana, jangan sampai salah ya. Saya mau install ke sini ya, KYE PS5. Kemudian klik erase disk. Nah, di sini kalau mau manual partitioning juga bisa, tapi kalau nggak paham mending nggak usah. Nah, ini kalau misalnya mau install bersih berarti yang erase disk. Kalau mau lebih aman, encrypt system. Cuman konsekuensinya nanti ketika booting butuh passwordnya agak lama. Nah, saya nggak perlu, jadi cukup erase disk saja. Terus jangan sampai salah memilih target installnya. Kemudian klik next. Nah, di sini desktopnya mau pakai mana nih? Kalau saya mau pilih pakai Hyperland. Di sini ada banyak pilihan ya. Asma desktop itu seperti yang live installer ini persis. Ada GNOME, kalau terbiasa pakai GNOME ya. Kayak Ubuntu bawaan itu. Kalau saya Hyperland, oke. Karena ini menarik sekali, sangat ringan ini ya, sangat minimalis. Kemudian klik next setelah dipilih. Nah, kemudian langsung klik next lagi. Nah, terus dikasih nama nih, misalnya Gio. Passwordnya bebas ya. Oke, kemudian klik next, klik install. Nah, ini ada warning ya, kalau udah yakin install now. Nah, ditunggu sampai selesai ya. Nah, di sini dia mounting otomatis ya, unmount sama mounting otomatis. Nah, dia hilang terus nanti langsung terinstall. Nah, dia mount lagi kan. Nah, ketika gini jangan di remove ya, biarin aja sampai selesai dulu ya. Oke, untuk mempersingkat videonya ini juga saya percepat ya, sampai ketika selesai prosesnya. Oke, ini udah selesai ya, di menit ke, nanti saya hitung lagi ya. Kayaknya tadi mulai jam 13 lebih, mungkin hampir sejam ya tadi ya. Nah, kenapa lama? Karena mungkin dari installernya tadi pakai ISO yang tidak update, jadi dia mungkin mengupdate sambil menginstal ya. Oke, kalau sudah langsung aja di restart ya. Kalau sudah ini ya, langsung restart. Nah, ini sudah di halaman loginnya. Oke, kita cek ya, dia bisa ngeload atau tidak. Nah, itu logonya bagus banget ya, logo reveal. Oke, sekarang masukkan password yang tadi dibuat ya. Nah, ini ketika pertama kali habis restart muncul seperti ini ya. Ini KCOS Hello. Ini ada App and Tweaks, klik aja. Nah, di sini sistem update-nya nanti bisa di ini aja, diupdate aja. Tinggal masukkan password. Nah, dia akan mengupdate. Nah, dia sudah terupdate ya, karena berarti tadi ketika installing dia sekalian update. Kemudian setelah diupdate itu lakukan, misalnya butuh aplikasi ya. Ini ada, bentar, KCOS Package Installer. Nah, ini kalau misalnya butuh untuk aplikasi-aplikasi misalnya browser dan segala macam, itu silahkan diinstal aja. Tapi saya akan install manual ya, nanti via terminal ya. Nah, sekarang adalah yang, nah ini saya exit dulu. Nah, sekarang yang paling penting, karena saya pakai KCOS ini tujuannya supaya bisa gaming juga, maka saya perlu install gaming packages ya. Klik aja, masukkan passwordnya, kemudian oke.
Nah, ini ada pilihan mau pakai repositori yang mana. Saya pilih yang satu, enter, kemudian enter number default, providernya pakai satu juga, proceed with installation, Y, enter. Nah, dia mendownload cukup banyak ya. Ini nanti ada Wine juga di install. Totalnya ada 237 package ini ya yang akan di download. Jadi lama atau tidaknya tergantung dari koneksi internet ya. Nah, mulai dari sini akan saya percepat aja videonya supaya mempersingkat ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, ini udah selesai ya untuk gaming package-nya. Enter to exit. Nah, ini udah selesai ya. Nah, sekarang nanti kita akan tes langsung untuk gaming ya. Saya mau install Steam-nya dulu dan download gamenya dulu. Nanti ketika udah selesai akan saya videokan juga. Oke, saatnya kita tes untuk gaming. Saya masih pakai Casio OS ya, pakai Intel Core i5 generasi 12, Nvidia GeForce RTX 30506 GB, masih PC yang sama ya. Mari kita mainkan game Helldivers 2. Ini termasuk game yang sangat berat ya, karena konten kreator yang dia pakai GPU atau VGA yang RTX 5070 aja, dia dapat FPS paling antara 70 sampai 80 doang. Jadi saya dapat sekitar saat ini ya 40 FPS, itu menurut saya sudah lumayan, masih layak dimainkan ya, playable ya, masih playable. Ini cepat aja saya pilih asal aja ya, karena ini bukan membahas gamenya ya, tapi membahas OS-nya ya. Ini bukan konten gaming, tapi konten untuk membahas OS yang cocok sesuai kebutuhan masing-masing orang ya. Ya, kita turun langsung, kita cari musuh aja ya. Siapin senjata sama peralatan dulu, resupply, warpack ya, terus pasar cannon. Nah, ini yang sering saya gunakan ya. Oke, udah turun semua. Masih dapat, oh turun dikit tadi FPS nya ya, 27 apa ya. Oke, sekarang kita langsung cari area yang banyak musuhnya aja buat ngetes nge-lag atau enggak ya. Nge-lag itu artinya dia patah-patah untuk gambarnya ya. Kalau aman berarti mantap sih. Jadi tadi agak stutter sedikit ya. Ini memang lagi banyak isu juga, jadi agak bias sih. Tapi artinya ini playable ya. Dimana sebelumnya pakai Linux untuk gaming itu biasanya performanya sangat jelek, atau bahkan kalau anti cheat dia nggak bisa di play itu biasanya. Nah, ini saya pakai bom gede banget buat matiin serangga raksasa itu aja masih jalan. Tadi sempat turun di 28 fps, nggak jauh-jauh banget dari 30 ya. Jadi masih aman. Ini saya limitnya di 144 fps, tapi nggak mungkin dapat di atas 120. Cuman pas streaming video playback doang tadi ya. Oke, ini kalau dia bawa teman-temannya banyak. Nah, ini ada bug bridge ya. Bug bridge ini dia munculin banyak musuh dari dalam tanah. Saya kasih racun asap ya, fisiknya bertambah berat. Jadi ini ada api, ada air, ada asap, ledakan, kemudian cloud ya, pakaiannya itu cape-nya itu, dan dia kena angin ya. Jadi fisiknya cukup banyak sekali, dan gamenya dinamis. Setiap misi itu akan berbeda-beda, jadi bukan template cerita gitu ya. Makanya menurut saya game ini cocok untuk ngetes sih sebenarnya. Kalau dia kuat di sini bisa jalan, harusnya aman. Ya mungkin itu aja ya. Saya mau lanjut gaming dulu, tapi videonya recordnya akan saya matikan. Kesimpulannya bagi saya ini masih cukup untuk gaming saya, terutama untuk game Helldivers 2 ya. Sorry, ini tak bunuh dulu ya. Aduh, wah mati saya, mati. Oke, ya mungkin saya rasa cukup sekian untuk video kali ini.
Pada video selanjutnya akan saya bahas apa saja yang perlu diinstal supaya mudah memakai CashOS Hyperland ini ya. Contohnya seperti volume control, file manager, network manager, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk di Windows ya. Karena kalau di CashOS ini berbasis Arch Linux, apalagi Hyperland, semuanya komen pakai CLI. Kalau biasa pakai GUI, mungkin harus install beberapa ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya karena ini sudah terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komen, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Oke, see you, peace.